Kita bisa melihat latar belakang saya adalah bunga replika bunga sakura yang saya kira cukup indah ya. Ya, saat ini saya sedang berada di Mini Mania di daerah Gadok arah ke puncak setelah diumumkannya keaslian ijazah oleh Bareskrim. Nah, ini yang diperkirakan tadinya akan memberikan atau menyelesaikan permasalahan, tetapi ternyata netizen malah semakin gaduh dan semakin real. Nah, bagaimana sih sebenarnya dengan uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh Bareskrim? Ikuti videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Penerang, channel yang selalu mengajak pada kita untuk memikirkan kemajuan bangsa. Jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah ini. Sobat Jendela Penerang, mengapa pengumuman atau konferensi pers yang dilakukan oleh Bareskrim justru menimbulkan sentimen negatif pada publik? Hal ini ya tentu saja karena masalah kepercayaan. Apakah rakyat itu percaya pada hasil uji forensik yang dilakukan oleh Bareskrim ataupun tidak percaya? Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau harus percaya? Ya, saya kira sudah menjadi standar internasional dalam satu lab bahwa harus menganut prinsip impartiality atau ketidakberpihakan, kemudian juga kerahasiaan. Itulah kalau dilakukan oleh Bareskrim maka pasti akan mendapat sambutan yang baik dan akan mendapatkan kepercayaan. Nah, apa itu impartiality? Impartiality adalah ketidakberpihakan. Jadi di dalam melakukan uji lab ataupun uji forensik benar-benar tidak berpihak pada salah satu pihak ataupun satu orang ataupun satu institusi yang menekankan bahwa hasilnya itu harus A atau harus B atau harus C. Nah, bagaimana satu lab itu bisa menjaga prinsip ketidakberpihakan, impartiality? Yang pertama, bahwa lab itu harus teruji. Artinya memang sudah diakui. Kalau di dalam standar internasional adalah mengikuti ISO 17025 2017. Kalau di Indonesia mungkin ada akreditasikan. Nah, apakah lab forensik yang dimiliki Bareskrim itu sudah memenuhi standar untuk ISO 17025 dan sudah mendapatkan akreditasikan sesuai dengan lingkupnya untuk uji forensik? Nah, kalau belum, mungkin masyarakat bisa mempertanyakan. Dalam hal ini kan sudah disebutkan skopnya apa yang dinilai. Nah, apakah yang dimiliki oleh Bareskrim itu termasuk skop yang sudah diberikan akreditasi atau tidak? Jika tidak, ya tentu saja mungkin harus ada pembanding. Jadi harus ada lab di luar Bareskrim yang membandingkan apakah hasilnya sama, apakah tidak. Kalau tidak sama ya berarti mungkin tidak bisa dipercaya. Tapi kalau ada beberapa lab ternyata mayoritas sama, nah itu mungkin baru bisa dipercaya. Nah, ini adalah impartiality, artinya ketidakberpihakan harus dilakukan interkomparasi laboratorium. Ya, itu bisa di dalam negeri kalau ada, tapi juga dengan luar negeri. Nah, laboratorium yang sebagai pembanding adalah laboratorium yang
juga sudah terakreditasi atau memenuhi kaidah dari ISO 17025 2017. Kemudian tidak ada konflik of interest, tidak ada kepentingan yang mengintervensi atau memaksa hasil dari suatu laboratorium tersebut. Karena prinsip impartiality adalah tidak berpihak, jadi laboratorium harus netral. Bahkan kalau di dalam lab itu biasanya yang menguji sampel tersebut tidak mengetahui pemilik sampel itu siapa, sehingga di dalam melakukan uji betul-betul sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sesuai SOP yang ditetapkan. Jadi tidak ada intervensi hasilnya harus A atau B atau C. Kemudian juga kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini memang sangat penting di dalam laboratorium, karena untuk menjaga bahwa sampel yang diteliti milik A atau milik B atau milik C. Nah, kalau ini adalah publik ya, yang mengendai publik, jadi ini memang harus transparansi ya, transparansi kepada masyarakat. Jadi yang dibandingkan itu punya siapa itu harus jelas juga, dan masyarakat juga bisa melakukan verifikasi dan juga validasi terkait dengan sampel yang digunakan. Kemudian juga imparsialitas adalah bersikap netral ya, bersikap netral. Kemudian juga bersikap adil ya, tidak memihak. Ini yang menjadi prinsip. Ya, ini adalah suara dari kami bagaimana prinsip untuk laboratorium. Nah, kepercayaan dari hasil uji laboratorium mestinya mengikuti kaidah-kaidah ISO 17025 2017, dan situ sudah ada panduannya terkait dengan imparsialitas atau ketidakberpihakan, kenetralan, bebas dari konflik kepentingan. Kemudian labnya sendiri sudah memenuhi ya akreditasi ya, jadi kalaupun diuji di tempat lain juga hasilnya akan sama. Nah, bagaimana menurut sobat jendela penerang semua? Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat jendela penerang semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.